Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bersama Rido Ahmadi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir praktikum elektronika digital ya. Nah, yang berjudul Night Rider Circuit. Di sini kita lihat profil dari saya. Nama saya Rido Ahmadi, NIM saya 130661934. Saya dari Prodi Fisika A 2019. Ini ada foto saya. Dan ketika ke menu, di sini ada tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu membuat Night Rider LED circuit ya, dengan menggunakan 7400 series logic device. Nah, kemudian kita analisis rangkaian tersebut. Selanjutnya teori dasarnya. Nah, baiklah. Nah, rangkaian LED ada ini lampu ya, yang cahayanya menyala saling bergantian ke salah satu arah dan berbalik arah jika sampai ke ujung kiri dan kanan. Pada rangkaian Night Rider terdapat beberapa buah LED, di mana tiap LED akan menyala ya, bergantian urutan setelah lampu sebelumnya, dan begitu seterusnya. Output yang dihasilkan tersebut merupakan kombinasi kerja dari dua jenis IC, yaitu IC 555 dan IC 4017 sebagai dekode counter. Nah, rangkaian Night Rider adalah rangkaian ya yang hampir sama dengan running LED, tetapi lampu LED-nya menyala dari LED pertama ke LED akhir, terus dari yang akhir balik lagi ke pertama. Nah, Night Rider LED ini banyak digunakan di bidang otomotif, terutama di mobil ya. Komponen pentingnya yang pertama ada 74HC13838 decoder. Nah, decoder yang digunakan untuk mengubah kode ya menjadi satu set sinyal ya. Sirkuit decoder mengambil banyak input dan memberikan banyak output. Sirkuit ini mengambil data biner dan masukkannya dengan keluaran yang unik. Selain pin input, decoder juga memiliki pin enable ya, yang memungkinkan sirkuit dapat dinonaktifkan. Nah, decoder merupakan rangkaian logika yang berfungsi mengkode ulang atau menafsirkan kode-kode biner yang ada pada inputnya menjadi data asli pada outputnya. Dan merupakan kebalikan dari encoder. Di sini ada skema dari decoder ini. Kemudian selanjutnya ada 74HC1934 bit up down. Nah ya, counter ini adalah komponen yang sangat banyak digunakan ya dalam sirkuit digital dan diproduksi sebagai sirkuit terpadu terpisah ya, dan juga dimasukkan sebagai bagian dari sirkuit terpadu yang lebih besar. Nah, sedangkan up-down counter adalah rangkaian ya, atau counter yang mampu melakukan dua arah, yaitu atas dan bawah, berdasarkan kontrol dari input yang diberikannya. Rangkaian counter biasanya dibangun dari sejumlah flip-flop yang berhubungan. Nah, di sini ada skema ya dari counter ini. Oke, selanjutnya kita ada 74HC595 8 bit shift register. Nah, shift register IC ini mampu melakukan konversi ya data antara format paralel dan serial. Berkomunikasi dengan register yang digeser ya menggunakan informasi serial. Nah, shift register ini berfungsi untuk mengumpulkan atau menampilkan informasi dalam format paralel atau multi-pin. Nah, ini konfigurasi pin IC 74HC595-nya ya. Nah, IC ini memiliki 8 bit input ya, input serial dengan 8 bit output serial atau output paralel, dan memiliki storage register yang mana mempunyai pin input pulsa clock yang terpisah dan dari shift registernya. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan ke komponennya ya, komponen pada multisimnya. Nah, ini kita membutuhkan power source, kita juga membutuhkan kapasitor, resistor, LED 62, timer IC. Nah, ini IC 4017-nya ya. Nah, langkah kerjanya pertama kita memulai menyusunnya 55 timer ini, menghubungkan 407 ini dengan LED yang dilengkapi dengan resistor, kemudian disambungkan ke ground ya. Terus menggabungkan ya sirkuit 55 timer ini ke rangkaian ya, seperti pada skematik. Kemudian kita melakukan simulasi, kemudian menyelesaikan program. Selanjutnya kita ke jawaban dari tugas ya, yang ada di modul.
Nah, di sini pertanyaannya, apa fungsi dari 74HC138? Nah, fungsinya ini yaitu 3 to 8 line decoder atau demultiplexer ya. Kemudian 74HC193N ini fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu untuk menghitung naik turunnya biner 4 bit sinkron. Nah, kemudian ada fungsi dari 74HC595N itu singkatnya itu mengontrol LED. Nah, tapi juga dapat berfungsi sebagai shift register serial to paralel 8 bit atau mengubah inputan berupa data serial ke bentuk output paralel 8 bit ya, seperti itu. Kemudian fungsi dari rangkaian 7805 ini untuk pengatur tegangan terintegrasi. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu adalah untuk mempertahankan atau memastikan tegangan pada level tertentu secara otomatis. Kemudian rangkaian 55 timer ini kita fungsikan sebagai penunda waktu atau delay timer atau pembangkit pulsa generator gitu. Kemudian rangkaian set reset latch ini untuk berfungsi mengunci data ya, data masukan dan data keluaran. Kemudian nomor 2 ini, berapa maksimum neck reader LED state yang digunakan dalam eksperimen ini? Jawabannya 6 buah karena kita menggunakan 6 buah lampu LED pada simulasi multisim ini. Kemudian data dan pengolahan data ya. Data pada praktikum kali ini tidak ada ya, tidak ada data dan pengolahan datanya juga tidak ada. Kemudian kita lihat ya running rangkaiannya. Nah, seperti ini running rangkaiannya pada multisim setelah disusun ya. Oke, kemudian kita run dulu ya rangkaiannya. Nah, ini lampu LED-nya bergerak ya dari kiri terus ke kanan nih, balik lagi ke kiri. Nah, seperti ini rangkaiannya, simulasinya. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan sama kesimpulan. Nah, di pembahasan sama kesimpulan ini pada rangkaian neck reader terdapat 6 buah LED ya, tadi kita lihat, di mana tiap LED akan menyala bergantian urut setelah lampu sebelumnya dan begitu seterusnya. Output yang dihasilkan tersebut merupakan kombinasi ya kerja dari 2 IC yaitu 555 sebagai timernya dan 4017 ini sebagai dekade counter. Nah, IC 55 ini pada rangkaian ini dikonfigurasikan sebagai stable multivibrator atau osilator, di mana output dari IC 55 ini berupa sinyal clock ya, akan diterima oleh IC 4017 ini nih, nanti akan diterima sebagai inputnya nih, dari sini nanti diterima input ke sini, di sini output, sini input, terus akan diterima ya, sehingga setiap osilasi dari IC 55 ini akan menyebabkan pergantian ke LED selanjutnya. Sedangkan IC 4017 ini sebagai dekade counter akan menghitung hingga 10 kali dan setelahnya akan mereset ya dan kembali dari awal. Maka dari itu dengan LED berjumlah 6 buah di sini, nyala lampu berurutan ya, dari lampu pertama ke lampu ke-6, kemudian dari lampu ke-6 balik lagi ke lampu pertama. Pada rangkaian ini kolaborasi antara komponen kapasitor dan resistornya ini digunakan untuk mengatur frekuensi pergantian nyala LED ya. Jadi pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan merubah resistensinya. Oke, jika di sini kita pasang osiloskop nih di output dari 55 ini, maka akan keluar grafik seperti ini ya. Seperti ini ya, seperti yang sebelah kiri grafik outputnya ya. Bisa kita hitung menggunakan deret Fourier nih. Oke, selanjutnya, nah di kesimpulan ini pada simulasi rangkaian neck reader ini kita telah berhasil ya, alhamdulillah ya. Yang kedua, lampunya nyala bolak-balik, benar sudah kita buktikan pada running alat tersebut. Yang ketiga, fungsi dari IC 55 ini sebagai stable multivibrator ya atau osilator. Nah, yang keempat, fungsi dari IC 4017 ini sebagai dekade counter. Nah, yang terakhir, fungsi resistor dan kapasitor adalah untuk mengatur frekuensi pergantian nyala LED-nya. Seperti itu kesimpulan yang telah kita dapatkan ya. Kemudian kita ke referensi. Ini referensi yang telah saya ambil ya. Oke. Sekian, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram saya di sini @rido_ac. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.